anak-anak ibu hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, anak-anak ibu semua, pada pertemuan sebelumnya itu ibu sudah menjelaskan mengenai perkembangbiakan tumbuhan angiosperme, ya. Bagaimana perkembangbiakannya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, ibu akan membahas mengenai perkembangbiakan tumbuhan gimnosperme, ya. Contoh tumbuhannya yang tergolong dalam gimnosperme adalah melinjo atau tangkil yang biasa sering dikonsumsi pada saat kita nyayur sayur asem, sayur taboh dan sebagainya. Kemudian ada juga contoh tumbuhan lainnya seperti pakis haji dan juga pinus. Nah, bagaimana perkembangbiakan tumbuhan gimnosperme ini kita akan pelajari bersama insya Allah. Nah, simak juga penjelasan dari ibu dengan baik, ya. Berbeda dengan tumbuhan angiosperme, nah tumbuhan gimnosperme ini tidak memiliki bunga seperti tumbuhan angiosperme yang sudah ibu jelaskan sebelumnya. Tumbuhan gimnosperme ini memiliki bunga bentuknya runjung, meruncing, ya. Contohnya pada bunga pinus. Nah, di mana bunga pinus ini ada dua strobilus. Nah, ada dua strobilus baik jantan maupun strobilus betina. Jadi di dalam satu pohon itu terdapat dua bunga, istilahnya dua alat kelamin, baik strobilus jantan maupun strobilus betina. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan dari ibu ini. Ini di sini ada gambar dari tanaman tangkil. Nah, anak-anak semua, ternyata tanaman tangkil itu memiliki strobilus betina dan strobilus jantan. Ini bisa kita lihat. Ini adalah strobilus betina dan yang ini adalah strobilus jantan. Nah, lalu apa yang dihasilkan, Bu? Yang dihasilkan adalah pada strobilus jantan ini nanti ada yang namanya mikrosporangia atau kotak spora, ya. Ternyata di dalamnya itu adalah tempat produksi mikrospora. Nanti mikrospora akan berkembang menjadi serbuk sari. Kemudian nanti serbuk sarinya akan menempel ke sini, strobilus betina ini. Nah, terjadilah pembuahan atau fertilisasi, di mana fertilisasi nanti akan menghasilkan biji. Nah, ini bentuk-bentuk melinjo ini yang besar ini ternyata ini adalah hasil dari pembuahan, ya, atau fertilisasi dari serbuk sari tadi, ya. Demikian penjelasannya, mudah-mudahan kalian bisa memahami dan semakin paham. Ternyata di dalam satu pohon itu ada dua strobilus, ya, baik strobilus betina maupun strobilus jantan pada melinjo dan pinus. Selanjutnya yaitu tentang perkembangbiakan tumbuhan paku. Apakah kalian pernah mengkonsumsi pakis? Nah, itu pakis merupakan salah satu tumbuhan paku. Bagaimanakah proses perkembangbiakannya? Simak penjelasan berikut ini. Simak penjelasan ibu berikut ini, ya. Perkembangbiakan tumbuhan paku. Semua tumbuhan paku itu tidak memiliki bunga. Nah, lalu bagaimana perkembangbiakannya? Mohon disimak penjelasan ibu baik-baik. Ini adalah tumbuhan paku dewasa, ya. Pakis, ya, kita bisa bayangkan ini pakis gitu kan yang sering kalian jumpai misalnya untuk sayur, di sayur. Tumbuhan paku dewasa ini daunnya, di balik daunnya itu terdapat yang namanya sporangium atau kotak spora, di mana di dalam kotak spora ini terdapat spora. Nah, spora-spora inilah nantinya yang akan berkembang menjadi tumbuhan paku baru. Lalu bagaimana prosesnya? Penjelasannya dengarkan baik-baik. Kotak spora ini nanti kadar airnya lama-kelamaan ketika daun ini akan mencapai tingkat kematangan, sudah tua, itu kotak sporanya ini akan kekurangan kandungan air. Maka nanti kotak sporanya akan pecah. Nah, di dalam kotak spora ini nanti sporanya itu mengalami perkembangan meiosis, ya. Bisa kita lihat ini ada perkembangan meiosis yang sudah ibu jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian karena kandungan kotak spora ini atau sporangium ini kandungan air yang berkurang, maka nanti sporanya akan keluar atau kotaknya akan pecah. Kemudian ketika spora-spora ini nanti akan jatuh di substrat atau tempat hidup yang sesuai, maka dia akan berkembang menjadi protalium, di mana protalium ini memiliki rizoid
antheridium, dan ovum. Nah, ternyata selain perkembangbiakan secara vegetatif ini atau tanpa kawin, ternyata tumbuhan paku juga bisa melakukan perkembangbiakan secara generatif atau kawin. Bisa kita lihat di sini, pada masa dia sudah mencapai menjadi protalium, ternyata dia memiliki yang namanya archegonium dan ovum. Nah, archegonium ini akan menghasilkan yang namanya sel sperma, ya. Maksud Ibu, antheridium ini akan menghasilkan sel sperma. Sedangkan archegonium itu akan menghasilkan ovum. Ya, Ibu ulangi, di dalam protalium, ya, di protalium ini selain memiliki rizoid atau akar, ternyata ada antheridium dan archegonium, di mana antheridium nanti akan menghasilkan sel sperma dan archegonium itu akan menghasilkan ovum. Ketika sel sperma ini nanti masuk, ya, atau membuahi sel telur atau ovum ini, maka akan terbentuklah zigot. Nah, zigot ini nanti akan berkembang menjadi protalium baru, ya. Nah, jadi protalium ini nanti akan berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Nah, anak-anak semua, ternyata di dalam tumbuhan paku itu terjadi dua fase, ya. Ada yang namanya fase vegetatif dan generatif. Fase yang tidak kawin itu melalui spora, dan fase yang kawin melalui, ya ini tadi, pembuahan, ya, dimana nanti antheridiumnya akan menghasilkan sperma dan archegoniumnya akan menghasilkan sel telur. Selanjutnya, perkembangbiakan tumbuhan lumut. Tentu kalian sudah tahu tumbuhan lumut itu seperti apa. Bisa kita jumpai pada batu bata yang misalnya lembab atau basah, kita bisa menjumpai tumbuhan lumut di situ. Kemudian di kamar mandi juga ada, misalnya warna-warna hijau yang ada di dekat bak mandi, karena dia habitatnya memang tempatnya harus yang mengandung air tinggi, kadar air tinggi, yang memiliki kelembaban tinggi. Lalu bagaimanakah perkembangbiakan tumbuhan lumut ini? Sama persis seperti tumbuhan paku, di mana terjadi dua tahapan, ada yang secara vegetatif dan secara generatif, atau secara kawin dan tidak kawin. Pada proses perkembangbiakan yang vegetatif, dia menghasilkan spora. Kemudian pada fase dia yang mengalami fase generatif, dia akan menghasilkan sel telur. Sama halnya seperti tumbuhan paku yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Yang pertama yang sering kita dengar yaitu hidroponik, di mana kita membudidayakan tanaman tanpa menggunakan media tanah, melainkan media air yang sudah dicampur dengan mineral dan zat-zat hara yang berfungsi untuk perkembangbiakan atau pertumbuhan tanaman. Kemudian yang kedua yaitu vertikultur. Nah, di sini vertikultur dibuat instalasi bertingkat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan jumlah produktivitas tumbuhan yang akan kita budidayakan. Yang ketiga yaitu ada kultur jaringan. Nah, kultur jaringan ini biasanya agak sedikit mahal karena menggunakan peralatan yang agak lebih kompleks dibandingkan dengan hidroponik. Baik anak-anak semua, demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini mengenai perkembangbiakan tumbuhan gimnosperme, perkembangbiakan tumbuhan lumut, dan tumbuhan paku. Nah, anak-anak semua, sebelumnya Ibu mengucapkan selamat menempuh ujian tengah semester. Nah, kalian harus bisa mengulas pelajaran-pelajaran berikutnya agar kalian mampu mengisi soal yang diberikan guru dalam ujian tengah semester nanti. Baik anak-anak semua, Ibu mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Mari kita tutup majelis ilmu ini dengan mengucap doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.